Hai. Halo. Hai. Halo. Hai. Hai. Halo. Hai. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Pada kali ini, kami kelompok 3 akan membahas mengenai pemberontakan DITI di Jawa Barat. Selamat menyaksikan. Halo, dengan aku Tito Septaji Putra. Aku Cleo Faisya Stoksono. Jadi kita mau ngapain sih Claire hari ini? Kalau nggak salah, kita mau ngebahas tentang pemberontakan gitu nggak sih? Pemberontakan, menarik. Jadi, tahu nggak sih guys, kalau misalnya setelah terjadinya proklamasi kemerdekaan Indonesia harus menyelesaikan berbagai masalah. Salah satu contohnya mengenai DITI di Jawa Barat. Kamu tahu nggak Claire, apa itu DITI di Jawa Barat? Jadi, yang pernah aku baca sih, DI itu kepanjangan dari Darul Islam, yang berawal dari kata Dar al-Islam, yaitu wilayah atau negara yang didiami oleh orang-orang Islam dengan hukum-hukum Islam. Kalau TII itu Tentara Islam Indonesia nggak sih? Jadi kalau Tentara Islam Indonesia itu kayak pasukan-pasukan dari Darul Islam gitu. Betul. Jadi, tokoh utama dalam pemberontakan DITI di Jawa Barat yaitu bernama Sekar Maji Mardian Kartosuwiryo. Ia telah lama memiliki tujuan untuk membentuknya suatu negara Islam yang bernama Darul Islam. Jadi, upaya Kartosuwiryo dalam merealisasikan gambaran tentang negara Islam ini dimulai ketika ditandatanganinya perjanjian Renville di kapal USS Renville milik Amerika Serikat. Perjanjian Renville tersebut ditandatangani oleh Republik Indonesia dan Belanda. Hasil penandatanganan perjanjian Renville ini sangat memecah belah Republik Indonesia. Apa sih yang memecah belah Republik Indonesia? Jadi, kebijakan Renville tersebut berisi kewajiban penarikan TNI dari divisi Siliwangi dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Juga pengakuan Belanda terhadap Indonesia yang sangat amat sempit, yaitu Jawa Tengah, Sulawesi, dan Sumatera. Jadi semua itu membuat tentara di daerah Jawa Barat yang telah menempati daerah yang strategis untuk melakukan gerilya terpaksa harus segera melakukan hijrah ke daerah RI. Sebagian besar pasukan divisi Siliwangi dipindahkan dari Jawa Barat ke Jawa Tengah. Lalu bagaimana dengan pasukan yang tidak melakukan hijrah? Mereka tetap bergerilya di Jawa Barat. Kesatuan tentara yang tidak ikut hijrah di antaranya ialah pasukan Sabilillah dan Hizbullah yang dipimpin oleh Kartosuwiryo. Melihat situasi dan kondisi tersebut, dengan segera Kartosuwiryo membuka konferensi pembentukan TII yang diadakan oleh Raden Oni dan Kamran. TII yang dibentuk oleh Kartosuwiryo tersusun dalam bentuk satuan-satuan tingkatan divisi, resimen, batalion, sampai pada satuan tingkatan regu. Namun, dalam setiap taktik dan gerakannya, TII tidak pernah bergerak dalam satuan-satuan besar. Inti dari kekuatan TII terdiri dari pasukan Hizbullah dan Sabilillah yang tidak mau menjadi anggota TNI. Selain itu, untuk menambah kekuatan tempur TII, mereka merekrut anggota-anggota dari desa-desa. Lalu senjata-senjata yang mereka pakai itu hasil dari rampasan perang mereka terhadap Belanda dan RI. Nah, udah tahu kan gimana tentara Islam Indonesia ini terbentuk? Jadi kita sekarang bakal ngejelasin bagaimana Darul Islam terbentuk. Tanggal 7 Agustus 1949 di Malangbong, Jawa Barat, Kartosuwiryo mendirikan Darul Islam. Ia berusaha mengubah konsep tata negara Republik Indonesia menjadi tata negara Islam. Kartosuwiryo memiliki pandangan bahwa Islam adalah agama kesempurnaan yang memberikan aturan terhadap segala aspek pendidikan, pengajaran, baik lahir maupun batin, dari hal yang paling kecil hingga yang paling besar. Dari pengurus masalah rumah tangga hingga mengendalikan pemerintahan, Kartosuwiryo menjadikan Islam sebagai ideologi politik, di mana menurutnya setiap perjuangan politik harus berpegang pada akidah politik, yaitu ideologi dan realistis. Ia juga menjelaskan bahwa suatu negara Islam haruslah negara yang memiliki kemerdekaan dan kedaulatan penuh baik di dalam maupun di luar, secara de facto maupun secara de jure, sehingga kekuasaan negara tersebut adalah kekuasaan Islam yang penuh, tidak tergantung dan terpengaruh oleh pihak manapun. Selain itu, Kartosuwiryo juga berpandangan bahwa negara Pancasila tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah dengan baik, bahkan melupakan hukum Allah. Oleh karena itu, Kartosuwiryo menegaskan bahwa tidak mungkin hukum-hukum Allah akan berjalan jika kita berpandangan kepada
Pancasila. Hukum-hukum Allah hanya akan berjalan baik dengan sebuah negara Islam. Karena itu Kartosuwiryo menolak Pancasila. Jadi begitu teman-teman, terkait bagaimana DITI terbentuk. Sudah bisa dipahami dong? Selanjutnya, kita akan mengetahui di mana basis dari pemerintahan DITI di Jawa Barat. Check it out. Hai semua. Nah, tadi kan latar belakangnya sudah dibahas sama Tita dan Cleo. Di sini aku Syabia Ferzia Rafinda dan Zinabila Zahra. Kita bakal bahas tentang basis penting DITI di Jawa Barat. Betul, perjanjian ini dipimpin oleh Kartosuwiryo setelah perjanjian Reviel 1948. Ia mundur ke Jawa Barat dan mendirikan pasukannya di dalam pegunungan. Titik pertamanya ada di Cisayong, Tasikmalaya. Ini menjadi tempat konsolidasi dan awal mula terbentuknya negara Islam Indonesia yang diproklamasikan pada 7 Agustus 1949. Lalu ada Gedung Geber di Majalengka. Tempat ini dipilih karena dekat dengan Majalengka, Cirebon, dan Kuningan. Yang terpenting adalah Gunung Ciremai yang menjadi markas besarnya DITI. Dari sinilah strategi militer dan pusat logistik diatur. Ada juga Malabong di Garut. Tempat ini dipilih sebagai logistik atau dapur perang untuk para pasukan. Sementara Priangan Timur seperti Garut, Tasikmalaya, dan Ciamis menjadi kantong pendukung. Jadi semua basis DITI ini adalah dilakukan di dalam gunung. Oleh sebab itu mereka bisa bertahan lebih dari 10 tahun. Hai teman-teman. Jadi di sini kita akan membahas salah satu peristiwa paling penting di Indonesia, yaitu peristiwa pemberontakan DITI. Perkenalkan, nama aku Valita Siska Lena. Aku Hafiz Iswa Hadi Utomo. Nah, kisahnya itu berawal pada tahun 1948. Dimulai pada pertandatanganan perjanjian Renville. Perjanjian itu membuat pasukan Republik Indonesia harus ditarik mundur dari Jawa Barat. Akibatnya wilayah itu menjadi kosong dari kekuasaan. Kesempatan inilah yang dimanfaatkan oleh Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Ia membentuk gerakan bernama Darul Islam dengan tujuan membangun negara Islam di Indonesia. Tahun kemudian, tepatnya pada 7 Agustus 1949, Kartosuwiryo memproklamasikan berdirinya negara Islam Indonesia atau NII. Untuk memperkuat perjuangan, ia juga membentuk kekuatan militer yang dikenal dengan nama Tentara Islam Indonesia (TII). Sejak saat itu, pembentukan DITI resmi dimulai di Jawa Barat. Setelah proklamasi, gerakan DITI semakin meluas. Awalnya cuma di daerah Jawa Barat, tapi pada awal 1950-an mereka tersebar di daerah Jawa Tengah, Aceh, Sulawesi Selatan, hingga ke Kalimantan Selatan. Namun, basis kekuatannya itu tetap berada di daerah Jawa Barat. Pada tepatnya tuh di daerah Tasikmalaya, Garut, dan di sekitar daerah Gulung Galunggung. Pasukan DITI menjalankan taktik perang gerilya. Mereka melawan dan menyerang pos-pos TNI dan merampas hasil panen. Dan yang paling parah juga, mereka meneror warga. Akibatnya, kepercayaan warga dan dukungan warga tuh semakin menghilang kepada mereka. Kalau kami rangkum kronologinya, pada 1948 awal mula setelah perjanjian Renville. Lalu 1949 proklamasi negara Islam Indonesia, 1950-an perluasan gerakan ke berbagai daerah, 1957 operasi pagar betis DITI. Selanjutnya yang terakhir itu 1962, yaitu penangkapan Kartosuwiryo dan pengadilan Kartosuwiryo di Jawa Barat. Hai semuanya, kenalin aku Muhammad Sultan Jafar Bibi. Saya Cipta Lawapi Saiful. Nah, sebelumnya udah jelasin nih kronologi tentang DITI yang ada terjadi di Jawa Barat oleh Valita dan Hafiz. Nah, di sini aku dan Api akan ngebahas tentang bagaimana sih sikap negara dalam penumpasan DITI yang di Jawa Barat. Bener banget tuh. Emangnya bagaimana sih operasi yang dilakukan Divisi Siliwangi dalam penumpasan para anggota DI dan TI di Jawa Barat? Tapi ternyata rencana operasi penumpasan DITI nggak langsung berjalan lancar. Pada saat itu, para divisi Siliwangi tidak selamanya berhasil dalam melakukan operasi penumpasan para anggota TI. Bahkan, tingkat keberhasilan yang mereka lakukan belum hampir sempurna. Cara operasi yang dilakukan oleh divisi Siliwangi masih melakukan dengan model isin detail, konvensional, dan defensif lokal, dan belum mempunyai suatu rencana pokok yang menyeluruh dan hanya memberikan kesempatan bagi TI untuk terus mengembangkan gerilya bersifat diversi itu.
Nah, pelaksanaan operasi dengan model tersebut masih terus dilakukan oleh Divisi Siliwangi sampai awal tahun 1959. Wah, tapi ngomong-ngomong, apa sih arti dari insidentil, konvensional, dan pasif defensif? Nah, kalau insidentil itu operasi dilakukan hanya reaksi dari TNI apabila ada serangan dari TNI yang menyerang pos-pos mereka. Lalu, konvensional ini operasi yang dilakukan dengan menawarkan perundingan kepada TNI. Dan yang terakhir itu pasif defensif dengan menggunakan pos-pos penjagaan yang sifatnya itu tetap. Nah, jadi gitu Pi, arti dari model operasi yang dilakukan oleh para pasukan Divisi Siliwangi. Kira-kira dari informasi yang lu baca, operasi selanjutnya apa aja sih yang dilakukan oleh Divisi Siliwangi? Nah, dari informasi yang saya baca, para ahli dari Divisi Siliwangi melakukan penelitian mengenai taktik anti gerila. Dari hasil penelitian itu dibuat yang namanya rencana pokok 2.1 dan inti pokok pikiran itu. Emang apa sih isi dari inti pokok pikiran itu, Pi? Nah, inti dari pokok itu adalah untuk membatasi kemampuan bergerak lawan sehingga lawan terdorong ke dalam daerah-daerah tertentu. Selanjutnya diselesaikan ke daerah demi daerah. Nah, gue juga mau namain nih, Bi. Pada tahun 1957, TNI mengusulkan untuk melakukan operasi pagar betis untuk mendesak TNI. Dimulai dari daerah Banten, dimaksudkan untuk adanya kemungkinan masuknya TNI menyeberang ke daerah Sumatera. Pelaksanaan operasi ini dipimpin dari daerah Banten yang dipimpin oleh Mayor Sudarman Banwali. Oh, jadi seperti itu, Pi. Katanya operasi ini dilanjutkan ke daerah Bogor. Nah, gerakan operasi yang terjadi di daerah Bogor itu menggunakan operasi yang bersifat terbuka, Pi. Pimpinan operasi sering menggunakan rapat dengan para penjabat pemerintah, rakyat setempat, tokoh-tokoh alim ulama, serta penjabat-penjabat yang mempunyai pengaruh. Nah, ternyata operasi yang dilakukan dengan menggunakan sistem pagar betis ini efektif untuk menumpas para anggota TNI. Dalam operasi ini seseorang tokoh TNI bernama Zainal Abidin atau bisa dikenal dengan Heru Cokro menyerah. Dengan menyerahnya Zainal Abidin menjadi awal kehancuran TNI. Selain membeberkan informasi mengenai TNI, ia juga memberikan masukan kepada pimpinan TNI tentang taktik dan strategi yang harus dilakukan dalam rangka menghancurkan satuan-satuan TNI secepat mungkin. Di awal Mei tahun 1962, pemimpin TNI yang telah menyerah yakni Toha Mahfud menyertukan kepada Kartosuwiryo, Agus Abdullah, dan Abdad Jalani Tirto Praja untuk menghentikan perlawanan. Akhirnya, pada akhir bulan itu, Abdad Jalani Tirta Praja, tokoh penggerak utama, tinggallah Agus Abdullah dan Kartosuwiryo beserta pengawalnya yang bernama Aceh Kurnia. Nah, gerakan selanjutnya ditunjukkan untuk mencari tempat persembunyian pemimpinan pemberontakan DI dan TNI yaitu Kartosuwiryo. Akhirnya Peleton 2 Letnan 2 Suhanda dari Kompi C Batalion 328 Kujang 2 telah berhasil melakukan yang namanya pengepungan di daerah Gunung Geber, wilayah Majalaya pada tanggal 4 Juni 1962. Dalam pengepungan tersebut ditemukan gubuk-gubuk persembunyian TNI yang di dalamnya terdapat Kartosuwiryo beserta putra dan juga pengawal yakni Muhammad Darda dan Aceh Kurnia. Di daerah Gunung Geber ini akhirnya mereka menyerah. Halo, dengan saya Rianti Dwi Syakirah dan rekan saya Nandini Sadira. Di sini kami akan menjelaskan dari dampak gerakan DITI. Yang pertama ada dampak politik. Pemerintah baru saja merdeka dari Belanda, lalu harus menghadapi pemberontakan DITI. Hal ini membuat pemerintah terpaksa fokus pada keamanan dalam negeri, mengorbankan banyak nyawa, dan akhirnya membentuk kebijakan lebih tegas terkait agama dan negara, agar hal ini tidak terulang lagi. Kedua, ada dampak secara sosial. Masyarakat terbelah menjadi antara mendukung DITI dan menentang DITI. Banyak warga menjadi korban konflik, mengalami trauma, kehilangan harta benda, dan daerah-daerah basis pemberontakan tersebut tertinggal begitu saja dalam pembangunan karena situasi pada saat itu tidak aman. Ketiga, ada secara budaya. Bagi sebagian orang, gerakan ini meningkatkan kesadaran beragama dan semangat Islam. Namun, karena adanya kekerasan, muncul anggapan negatif bahwa Islam identik dengan radikalisme dan terorisme. Akibatnya, kelompok Islam moderat pun kadang ikut terkena stigma buruknya. Jadi, pelajaran penting dari kasus DITI ini meliputi pentingnya menjaga persatuan dan kesatuan nasional, memahami dan mengakomodasi aspirasi daerah untuk menghindari separatisme, serta pentingnya
perlu menangani konflik dengan pendekatan yang bijak dan berkeadilan, menggabungkan solusi militer dan diplomasi untuk menjaga stabilitas negara. Selain itu, kasus ini juga menunjukkan kompleksitas hubungan antar agama dan negara serta pentingnya toleransi antar umat beragama untuk mempertahankan kebinekaan Indonesia. Nah, sudah mengerti kan bagaimana pemberontakan DITI di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, berdasarkan penjelasan kami sebelumnya. Semoga apa yang kami sampaikan sebelumnya dapat jadi pembelajaran dan berguna untuk kalian ke depannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.